Setelah malam kesepakatan yang terjadi di antara mereka, Leo pun menepati janjinya dengan memberikan waktu bagi Arneta untuk bersama Ivy. Dan waktu itu pun dipergunakan oleh Arneta dengan sebaik mungkin dengan mengajak putri tercintanya itu tidur bersama dalam satu kamar. Tidak hanya itu saja, Arneta pun mengajak Ivy ke tempat hiburan yang selama ini ingin dikunjungi putrinya. Namun belum sempat mereka datangi karena kesibukannya dalam bekerja. Dan selama waktu kebersamaan mereka, baik itu Leo maupun Anna, tidak ada satupun dari mereka yang mengganggu Arneta dan Ivy. Karena pasangan suami istri itu menyadari waktu yang dimiliki Arneta bersama putrinya hanyalah sedikit, mengingat keberangkatan mereka ke Paris dipercepat. Ingat sayang, jangan nakal dan jangan pernah melawan apa yang dikatakan Dedi, ucap Arneta sembari membantu Sasa mengepak semua pakaian putrinya ke dalam koper. Karena rencananya besok malam Ivy akan berangkat ke Paris bersama Leo dan Anna. Ya, ternyata waktu yang mereka lewati selama hampir 2 minggu itu harus berakhir besok malam. Dan rasanya Arneta belum puas menghabiskan waktunya bersama Ivy. Yang tak mengapa semakin lama semakin berat rasanya untuk berpisah dengan putri tercintanya tersebut. Ivy menganggukkan kepalanya. Tapi kenapa Mami tidak ikut pergi sekarang aja bersama Ivy? Tanyanya dengan sendu. Karena dia harus pergi lebih dulu bersama Ded Leo dan Auntie Anna untuk bertemu dengan kakek dan neneknya yang ada di Paris. Masih banyak urusan yang harus Mami kerjakan di Jakarta, sayang, jawab Arneta dengan berbohong. Kebohongan yang ia dan Leo ciptakan dengan mengatakan kalau dirinya akan menyusul ke Paris agar Ivy mau pergi bersama Leo dan Anna terlebih dahulu. Tapi Mami harus janji menyusul Ivy secepatnya, sahut Ivy dengan memeluk Maminya. Arneta pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan menahan tangis, sembari mengecup kepala putrinya dengan penuh kasih. Ivy juga harus berjanji jadi anak yang baik ya. Tidak boleh menyusahkan Dedi, Auntie Anna, Grandma, dan Grandpa di sana. Ivy menganggukkan kepalanya dengan menitikkan air mata. Aku akan sangat merindukanmu, Mom, lirihnya dengan memeluk Mom Arneta dengan erat. Mom juga akan sangat merindukanmu, sahut Arneta dengan menangis. Tangisan yang akhirnya pecah juga saat mendengar putri tercintanya terisak di dalam pelukannya. Jangan nangis sayang, ucapnya dengan mengusap air mata di kedua pipi putrinya. Ivy akan bertemu dengan Grandma dan Grandpa, juga sepupu yang lain. Nanti Sasa juga akan ikut bersama Ivy ke Paris, ya kan Sa? Arneta menatap pada Sasa yang ternyata ikut menangis bersama mereka. Iya, jawab Sasa dengan mengusap air matanya. Dengar bukan? Jadi Ivy jangan menangis. Tapi Mami, Ivy tidak akan menangis lagi, akan aku pastikan itu, sela Leo dengan berjalan masuk ke dalam kamar putrinya. Setelah mendengar percakapan dua wanita yang paling berharga di dalam hidupnya tersebut, Leo, Arneta yang terkejut langsung mengusap air mata di kedua pipinya, karena dia tidak mau jika pria itu melihat bagaimana kesedihannya. Sementara Leo terus berjalan menghampiri Ivy yang berada di dalam pelukan Arneta. Putri kita anak yang tangguh, jadi dia tidak akan menangis lagi, ucapnya dengan mengusap kepala Ivy dengan penuh kasih. Ivy tidak akan menangis lagi, tapi bolehkah aku meminta sesuatu? Tanya Ivy dengan menatap kedua orang tuanya secara bergantian. Tentu saja, ucap Leo dengan menatap pada Arneta. Menatap wanita yang sangat ia cintai itu, yang saat ini pasti merasa sedih karena harus berpisah dengan putri mereka. Ivy pun tersenyum karena Ded Leo mau mengabulkan keinginannya. Aku ingin tidur bersama kalian, bersama Dedi dan Mami di kamarku. Ivy, Arneta yang hendak menolak langsung terdiam saat Leo menyela pembicaraannya. Baiklah, Mom dan Dad akan menemani Ivy tidur di kamar ini. Leo, Arneta menggelengkan kepalanya. Ana, Leo menaruh jari telunjuknya di bibir Arneta agar wanita itu diam, lalu mengusap wajah cantik itu dan wajah putrinya bergantian. Melihat momen langka di mana Arneta, Leo, dan Ivy bersama seperti sebuah keluarga harmonis yang bahagia, Sasa pun tidak tinggal diam dengan mengabadikan momen tersebut ke dalam HP-nya. Karena dia merasa kelak foto yang diambilnya ini akan berguna untuk Arneta. Setelah selesai mengambil foto keluarga kecil tersebut, Sasa pun memilih keluar dari dalam kamar karena tidak ingin mengganggu ketiganya yang akan tidur bersama.
Ya, setelah sekian lama, akhirnya Ipih bisa merasakan bagaimana rasanya tidur bersama Mami dan Dednya, meskipun besok malam mereka akan berpisah. Sasa, yang baru aja melangkah keluar dan hendak menutup pintu kamar yang tidak tertutup rapat itu, begitu terkejut saat melihat keberadaan Ana yang berdiri di samping pintu kamar. Ana yang juga terkejut langsung menarik pengasuh Ipih itu untuk menjauh dari ruangan tersebut. Apa yang Anda lakukan di depan kamar Ipih? Tanya Sasa dengan curiga setelah Ana melepaskannya. Dia yakin Ana sejak tadi menguping dan melihat kejadian di dalam kamar Ipih. Tidak ada, jawab Ana dengan keras, sembari beranjak dari tempat tersebut, karena urusannya tadi sudah selesai dan tidak ada yang harus dia bicarakan dengan pengasuhnya Ipih. Tunggu Minyak Ana, panggil Sasa dengan lantang. Tidak bisakah Anda melihatnya? Ana menghentikan langkahnya langsung membalik badan. Tidak bisakah Anda melihat jika mereka saling mencintai? Ucap Sasa dengan memberanikan diri, meskipun tahu apa yang diucapkan itu akan menyakiti hati istri dari Tuan Richard. Ana hanya diam dengan mengepalkan kedua tangannya, menahan emosi yang sejak tadi dia pendam saat melihat dan mendengar kebersamaan Leo, Arneta, dan Ipih dari balik pintu kamar. Aku tidak tahu hubungan pernikahan seperti apa yang sedang Anda jalani, tapi yang aku tahu Tuan Leo dan Arneta saling mencintai. Itu mulut, setak Ana dengan penuh amarah. Tahu apa kau tentang mereka? Dan beraninya kau yang seorang pengasuh? Aku melihatnya, Nyonya. Salah Sasa yang tidak takut sedikit pun dengan kemarahan Ana. Aku melihat Tuan Leo setiap malam diam-diam masuk ke kamar ke Arneta. Sejak kami tinggal di sini hanya untuk memastikan keadaan ke Arneta. Dan meskipun aku hanya seorang pengasuh, tapi setidaknya aku tidak buta untuk bisa melihat bagaimana kedua orang itu saling mencintai. Ana yang sangat marah hanya mampu terdiam dengan semua perkataan Sasa, karena apa yang dikatakan wanita itu memanglah benar. Leo dan Arneta saling mencintai. Bahkan dia tahu jelas bagaimana suaminya itu sangat mencintai Arneta hanya dari tatapan pria tersebut. Aku tahu perkataanku tadi pasti menyakiti Anda, dan pastinya mengganggu hubungan pernikahan Anda dengan Tuan Leo. Tapi niatku hanya ingin mengungkapkan kebenaran saja, tidak lebih. Setelah mengucapkan hal itu, Sasa pun beranjak dari tempat tersebut, meninggalkan Ana yang kini berdiri di ruangan tersebut seorang diri, dengan air mata yang akhirnya menetes di kedua pipinya. Tidak, Ana, kau tidak boleh lemah, ucapnya pada dirinya sendiri sembari mengusap air matanya. Walaupun Leo sangat mencintai Arneta, tapi dia udah berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu selama kau tidak melepasnya. Ya, Ana sangat yakin Leo akan menepati janjinya. Lagi pula besok malam mereka akan kembali ke Paris dan pastinya bersama Ipih. Dengan kehadiran Ipih juga, Ana yakin bisa mengambil hati suaminya itu untuk jatuh cinta padanya dan melupakan Arneta. Ana yang tengah menguatkan hatinya untuk tetap bertahan dalam pernikahannya bersama Leo Richard, justru berbanding terbalik dengan Arneta yang tengah menepis perasaannya kepada Leo. Saat melihat wajah tampan pria itu yang berbaring di samping kanan putrinya, karena saat ini mereka tengah berbaring di satu ranjang yang sama dengan Ipih yang berada di tengah-tengah keduanya. Lama mereka saling menatap dalam diam, hingga hembusan napas Ipih yang tertidur menyadarkan keduanya jika putri mereka telah tertidur dengan pulas. Ipih sudah tidur, kau bisa pindah sekarang, ucap Arneta dengan setengah berbisik, karena tidak ingin mengganggu putrinya yang udah tertidur dengan pulas. Leo pun segera beranjak dari tidurnya, namun bukan untuk keluar dari kamar, melainkan untuk pindah berbaring di samping Arneta. Apa yang kau lakukan? Begik Arneta dengan terkejut. Jangan berisik. Leo menempelkan jari tangannya pada bibirnya Arneta. Nanti Ipih terbangun. Arneta pun terdiam sembari menatap wajah putrinya. Tidurlah, perintah Leo. Tapi aku bilang tidurlah. Leo pun menarik Arneta masuk ke dalam pelukannya tanpa mempedulikan wanita itu yang tampak kesal dengan apa yang dilakukannya. Keluarlah Leo, aku tidak ingin Ana melihat kita seperti ini, ucap Arneta dengan berusaha lepas dari pelukan Leo, karena pria itu saat ini tengah memeluknya dengan begitu erat hingga membuat Arneta sulit untuk bergerak.
Aku bilang tidurlah, kau pasti lelah seharian ini mengurus keperluan Ipih. Sahut Leo tanpa ingin membahas tentang anak. Arneta pun menghela napasnya dengan membalik badan memunggungi Leo. Karena percuma saja berdebat dengan pria itu yang selalu saja bersikap semaunya. Kau harus menjaga dirimu dengan baik setelah kami pergi. Arneta hanya menjawab dengan singkat sembari memejamkan kedua matanya. Namun kedua mata itu kembali terbuka saat tangan Leo menyentuh perutnya, membuat sesuatu dari dalam hatinya berdebar dan bergetar hingga membuat dadanya terasa sesak. Seandainya kau tahu, di dalam sana ada benihmu yang sedang berkembang, apa kau akan tetap pergi bersama Ivy? Tanya Arneta namun hanya dalam hati. Apa kau mengatakan sesuatu? Bisik Leo tepat di telinga wanitanya. Arneta menggelengkan kepalanya dengan sendal, dan entah keberanian dari mana, dia pun ikut menggenggam tangan Leo yang berada di perutnya. Tetaplah seperti ini sampai aku tertidur, pinta Arneta dengan lirih. Ya, malam ini Arneta ingin bersikap egois dengan meminta Leo untuk memeluknya sampai tertidur, tanpa mempedulikan bagaimana perasaan Ana. Tapi hanya untuk malam ini, karena malam-malam berikutnya, pria itu tidak akan ada lagi di sisinya. Dia pun hanya diam dengan mengeratkan pelukannya, hingga akhirnya Arneta pun tertidur dengan lelap, terlihat dari helaan nafas wanita itu yang teratur. Maafkan aku, ucap Leo dengan mengecup kepala Arneta, menghirup aroma wangi wanitanya dalam-dalam. Karena mulai besok, dia akan sangat merindukan aroma tubuh Arneta. Aku mencintaimu Arneta, jaga dirimu. Arneta yang tengah tertidur, sayup-sayup mendengar suara seseorang mengatakan maaf dan mengatakan cinta kepadanya. Namun karena matanya begitu mengantuk, dia pun tidak lagi mendengar perkataan seseorang tersebut.